Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sembuhkan penyakit ayahmu, seru Chu Feng yang tidak berharap, kalau Bai Ruoshan tiba-tiba memintanya melakukan itu. Chu Feng, aku mohon padamu. Keluarga kami akhirnya berhasil bersatu kembali. Aku tidak ingin hanya aku dan ibuku yang tersisa, ucap Ruoshan. Ketika Bai Ruoshan mengatakan kata-kata itu, tetesan air mata berkilau menutupi wajahnya, dan meninggalkannya dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Meskipun aku tidak tahu penyakit apa yang tidak dapat disembuhkan ayah kamu, tapi aku bersedia untuk berusaha menyembuhkannya dengan seluruh kekuatan aku, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia berbalik dan berjalan keluar dari gua, dengan Bai Ruoshan mengikuti di belakangnya. Pada saat itu, Nan Gong Longjian, Immortal Compass, dan Bai Suyan semuanya ada di luar. Jika menilai dari penampilan mereka, Nan Gong Longjian seharusnya sudah menjelaskan situasinya kepada Immortal Compass. Teman kecil Chu Feng, apa yang kamu pikirkan tentang seluruh proses pewarisan? Tanya The Compass Immortal. Masalah seperti ini adalah yang paling sulit. Sejak zaman kuno, ahli mana yang tidak ingin meneruskan kultivasi mereka kepada keturunan mereka? Namun demikian, sangat sedikit di antara mereka yang benar-benar dapat mencapainya. Sejauh yang aku ketahui, hanya Kaisar Gong, Gong Wuming, Kaisar Huang, Huang Fuzhou, dan Kaisar Naga, Raja Naga Hitam, yang nyaris tidak berhasil mencapai hal ini, kata Chu Feng. Oh, sebenarnya ada orang-orang yang mencapai prestasi ini, itu dengan meneruskan kekuasaan mereka kepada generasi selanjutnya. Tampaknya teman kecil Chu Feng memiliki pengetahuan yang cukup luas. Ayo, beritahu kami tentang hal itu, kata The Compass Immortal dengan rasa ingin tahu. Nan Gong Longjian, Bai Suyan, dan Bai Ruoshan juga menatap Chu Feng dengan ekspresi terkejut. Tak satu pun dari mereka yang tahu tentang hal-hal mengenai Kaisar Gong, Kaisar Huang, dan Kaisar Naga. Karena tidak ada orang luar di sini, aku tidak akan menyembunyikan masalah ini dari kalian semua. Hanya saja, aku harap kamu semua akan menjaga rahasia ini. Alasan untuk itu adalah, karena ketiga penerus kaisar semuanya adalah teman aku, lalu, ucap Chu Feng mulai menjelaskan kepada orang banyak. Ini benar-benar era yang luar biasa. Ternyata bukan hanya penerus Kaisar Gong dan Kaisar Huang yang muncul, bahkan penerus Kaisar Bis telah muncul. Selain itu, mereka bukan hanya penerus sebagai nama belaka. Sebaliknya, mereka benar-benar mendapatkan kekuatan dari tiga tuan. Tidak mengherankan bahwa kultivasi Zhang Tianyi dapat maju dengan cepat. Setelah Kompas Immortal mengetahui tentang situasinya, dia tersentak kagum. Aku tidak pernah menduga bahwa Kaisar Binatang, Raja Naga Hitam, berasal dari ras Naga Monstrous Beast. Selain itu, Putri Raja Monstrous Dragon Beast sebenarnya telah memperoleh warisan Beast Emperor. Tampaknya Raja Naga Monstrous Beast pasti akan berkuasa, kata Nan Gong Longjian. Paling luar biasanya lagi, ketiga penerus semuanya terkait dengan Chu Feng. Aku pikir, teman kecil Chu Feng pasti telah memberikan layanan berjasa bagi mereka bertiga, itu untuk mendapatkan warisan mereka dengan lancar, ucap Bai Suyan sambil menatap Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Pada saat itu, Chu Feng tertawa nakal. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya, tapi itu memang berkaitan dengan dia bahwa ketiga temannya berhasil mendapatkan warisan mereka. Teman kecil Chu Feng, aku harus merepotkanmu dan Kompas Abadi untuk membantuku. Selama kamu mampu membantu aku meneruskan kultivasi aku kepada Ruoshan, aku akan menyetujui apapun. Ucap Nan Gong Longjian sambil menggenggam tangannya dengan hormat kepada Chu Feng. Selain itu, tatapannya dipenuhi dengan permohonan. Dengan karakter besar seperti itu untuk meminta Chu Feng, yang merupakan seseorang dari generasi muda hingga sedemikian rupa, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia benar-benar ingin meneruskan kultivasinya kepada Bai Ruoshan.
Senior Longjian, bukannya Chu Feng ini tidak ingin membantu kamu. Hanya saja, Chu Feng ini baru saja menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, dan belum terlalu akrab dengan kekuatan ini. Ini sangat sulit bagi aku untuk melakukan hal seperti itu. Lebih jauh lagi, bahkan untuk Kaisar Huang, Kaisar Gong, dan Kaisar Naga, sementara mereka mampu dengan sukses menyerahkan kekuatan mereka kepada generasi selanjutnya, tapi mereka tidak dapat membiarkan generasi selanjutnya mencapai ketinggian yang mereka miliki pada saat itu juga. Pengganti mereka masih perlu berlatih secara perlahan. Dengan kata lain, walaupun mereka benar-benar berhasil meneruskan kekuatan mereka, tapi mereka tidak berhasil melakukannya dengan kesuksesan absolut. Mereka hanya berhasil memberikan sebagian dari kekuatan mereka kepada generasi selanjutnya. Selain itu, mereka semua adalah penguasa zaman. Teknik formasi spiritual mereka semua, itu tak tertandingi selama era di mana mereka hidup. Bahkan ketika mereka hanya mampu mencapai sebanyak itu, tapi jika kamu ingin aku membantu, sejujurnya saja, itu akan sangat sulit untuk dicapai. Ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya, dan dia mengatakan yang sebenarnya. Menyerahkan kekuatan seseorang, itu benar-benar terlalu sulit. Meskipun dia mahir dalam banyak teknik pembentukan formasi diagram 9 roh ilahi yang hilang, tapi dia masih hanya memiliki kepastian 30% untuk berhasil meneruskan kultivasi Nan Gong Longjian. Apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng itu masuk akal. Nan Gong Longjian, bukan karena lelaki tua ini tidak ingin membantu kamu. Hanya saja, sesuatu seperti menyerahkan kekuatan seseorang benar-benar terlalu sulit. Belum lagi menemukan teman kecil Chu Feng dan aku untuk membantu kamu dengan itu, bahkan jika kamu mengumpulkan semua spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga di tanah suci martialism, ini mungkin masih belum mungkin untuk dicapai. Jadi, pria tua ini benar-benar tidak berdaya untuk membantu kamu, ucap The Kompas Immortal yang juga menggelengkan kepalanya. Teman kecil Chu Feng, Kompas Immortal, tolong, tidak peduli apa, tolong bantu aku. Selama kamu tidak membahayakan putri aku bersedia melakukan apa saja, ucap Nan Gong Longjian. Mengatakan kata-kata itu, Nan Gong Longjian berlutut di tanah. Senior, apa yang kamu lakukan? Seru Chu Feng. Ekspresi Chu Feng berubah sangat besar saat melihat adegan ini. Cepat bangkit kembali. Kami tidak bisa menerima ini, ucap Kompas Immortal. Bahkan Immortal Kompas sangat terkejut. Dia buru-buru melangkah maju untuk meminjamkan Nan Gong Longjian lengannya. Orang macam apa itu Nan Gong Longjian? Dia adalah seseorang yang tidak akan berlutut ke langit ataupun bumi. Namun demi putrinya, dia sebenarnya berlutut kepada mereka. Ayah, tolong jangan lakukan ini. Anak perempuan kamu tidak menginginkan kekuatan kamu. Aku hanya ingin kamu terus hidup, ucap Ruo Shen. Pada saat itu, Bai Ruo Shen menangis. Diperlihatkan cinta sang ayah hingga seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak menangis? Namun, terlepas dari seberapa keras Bai Ruo Shen, Bai Suyan, Chu Feng, dan Kompas Immortal mencoba membantu Nan Gong Longjian untuk bangkit, mereka tidak dapat menghentikannya dari berlutut. Senior, tolong bangun. Aku punya metode yang mungkin bisa menyelesaikan kedua masalah ini, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Nan Gong Longjian. Iya, Chu Feng mengangguk berulang kali. Mendengar kata-kata itu, Nan Gong Longjian buru-buru berdiri kembali dan bertanya. Teman kecil Chu Feng, apa metode yang kamu bicarakan? Tanya Nan Gong Longjian. Aku tahu bahwa senior yang dengan sepenuh hati ingin menyerahkan kekuasaannya kepada Ruo Shen, itu karena kamu ingin menggunakan kekuatan kamu untuk melindungi Ruo Shen dan ibunya. Namun jika senior dapat disembuhkan, senior akan dapat melindungi mereka sendiri. Dengan demikian, tidak perlu bagimu untuk menyerahkan kekuatanmu pada Ruo Shen, kata Chu Feng. Hehehe, mendengar kata-kata itu, Nan Gong Longjian tertawa dengan sangat tak berdaya. Teman kecil Chu Feng, aku tahu tubuhku sendiri yang terbaik. Penyakit aku ini adalah sesuatu yang tidak dapat diobati oleh siapapun. Bahkan Immortal Refinement Weaponry saja tidak dapat menyembuhkanku, kata Nan Gong Longjian.
Jika kita tidak mencobanya, bagaimana kita tahu? Tanya Chu Feng. Apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng itu benar. Meskipun teknik formasi spiritual immoral refinement weaponry luar biasa, tapi ia berspesialisasi dalam teknik perbaikan persenjataan. Namun demikian, lelaki tua yang tidak berbakat ini telah mempelajari berbagai jenis penyakit bawaan, dan juga penyakit yang tidak dapat disembuhkan sebelumnya. Jika kamu tidak keberatan, biarkan orang tua ini mencobanya, kata The Jompas Immortal. Ini, Nangong Longjian sedikit mengernyit. Dia tampaknya memiliki masalah tersembunyi. Senior, ada sesuatu yang salah? Tanya Chu Feng. Penyakit aku ini tidak mampu dideteksi secara normal, karena disembunyikan di dalam dantian aku, dan sudah bercampur dengan energi sumber aku. Aku harus sepenuhnya mengaktifkannya dengan kekuatan aku sendiri, itu agar orang lain dapat menemukannya. Namun jika aku mengaktifkannya, aku akan tersiksa oleh penyakit itu. Sementara rasa sakitnya mungkin tidak banyak, tapi aku tidak dapat kembali normal di saat penyakit aku bertindak. Aku takut bahwa aku tidak punya waktu. Nangong Longjian berbicara tentang kesulitannya. Ayah, jika kamu mati, anakmu tidak akan hidup lagi, ucap Bai Ruoshan sambil berlutut di depan Nangong Longjian. Tidak hanya dia ditutupi dengan air mata, tapi dia memiliki ekspresi yang sangat ditentukan di wajahnya. Rachen, kamu, seru Nangong Longjian. Melihat Bai Ruoshan bertindak sedemikian rupa, Nangong Longjian merasa sangat sedih. Dengan demikian, dia melirik Bai Suyan. Dia ingin dia membantunya menyarankan Bai Ruoshan untuk menentangnya. Longjian, aku sama dengan Ruoshan. Jika kita tidak bisa menikmati hidup bersama, kita akan bersatu kembali dalam kematian, ucap Bai Suyan. Bai Suyan tersenyum ringan dengan ekspresi telah melihat melalui hidup dan mati. Kalian semua, lupakan saja, ucap Nangong Longjian sambil menghela nafas. Kemudian, dia melihat ke Chu Feng dan Immortal Kompas. Aku akan merepotkan kalian berdua kalau begitu, ucapnya. Setelah Nangong Longjian selesai mengucapkan kata-kata itu, dia duduk dengan posisi bersila. Segera, aliran zat hitam mulai keluar dari dantiannya. Seperti tanaman merambat, zat hitam itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kemudian menutupinya. Pada saat yang sama, ekspresi Nangong Longjian menjadi semakin jelek. Pada akhirnya, bagian kulitnya yang tidak tertutup oleh zat hitam itu berubah menjadi pucat seperti kulit orang mati. Tubuh penyulingan jiwa anggur hitam, seru Kompas Immortal. Melihat penampilan Nangong Longjian saat ini, ekspresi Immortal Kompas mengambil perubahan besar. Tubuh penyulingan jiwa anggur hitam, apa itu? Tanya Bai Ruoshan. Tubuh penyulingan jiwa anggur hitam adalah sejenis penyakit bawaan. Sementara itu mampu menyakiti orang yang menderita itu, lalu memungkinkan mereka untuk menjadi lebih kuat dari orang biasa. Namun itu juga akan merenggut jiwa orang itu, dan menyebabkan dia mati secara mendadak. Tubuh penyulingan jiwa anggur hitam adalah sesuatu yang dilahirkan sejak lahir. Itu tersembunyi di dalam dantian seseorang, dan dicampur dengan energi sumber seseorang. Bahkan jika seseorang terpisah dari dagingnya dan berubah menjadi kesadaran bebas, maka mereka masih tidak akan bisa membebaskan diri dari tubuh penyulingan jiwa anggur hitam. Satu-satunya cara untuk membebaskan diri darinya, itu adalah melalui kematian, kata The Kompas Immortal. Dalam hal itu, apakah penyakit ini dapat disembuhkan? Bai Ruoshan dan Bai Suyan bertanya bersama. Itu sangat sulit. Itu bisa diobati, tetapi tidak bisa diberantas. Selanjutnya, jika dilihat dari penampilan Nangong Longjian, ia harusnya berada pada tahap akhir dari badan pemurnian jiwa anggur hitam. Aku khawatir, kita bahkan tidak akan bisa memperlambatnya. The Kompas Immortal menggelengkan kepalanya berulang kali. Ketika dia menemukan bahwa penyakit Nangong Longjian adalah tubuh penyulingan jiwa anggur hitam, dia segera tahu bahwa dia tidak berdaya untuk membantu. Kompas Immortal, tolong selamatkan ayahku, tolong selamatkan ayahku. Bai Ruoshan berlutut di depan Kompas Immortal, dan mulai memohon padanya. Bahkan tubuhnya gemetar kesakitan. Kata-kata dari Immortal Kompas, itu setara dengan menghancurkan sedikit harapan terakhirnya.
Dia benar-benar tidak berharap ayahnya mati. Nona muda, tolong bangun. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya. Hanya saja, aku benar-benar tidak berdaya, ucap The Kompas Immortal yang memiliki ekspresi tidak berdaya. Pada saat ini, Nangong Longjian berkata dengan suaranya yang lemah. Ruoshen, jangan menyulitkan Kompas Immortal. Penyakit aku ini tidak bisa disembuhkan, ucap Nangong Longjian. Meskipun dia mengatakan kata-kata itu, tapi Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia masih memiliki harapan dalam kata-katanya. Pada akhirnya, dia berharap bisa terus hidup. Ini bukan karena Nangong Longjian adalah seorang pengecut yang takut mati. Dari tindakannya sebelumnya, itu bisa dilihat bahwa dia bukan seseorang yang mencari ketenaran atau kekayaan. Bahkan dalam kematiannya, ia ingin meneruskan kultivasinya kepada putrinya. Dengan demikian, dari sini dapat diketahui bahwa alasan mengapa dia tidak ingin mati, itu tidak lain adalah cinta yang dia miliki untuk keluarganya. Oleh keluarga, ini tidak berarti klan kekaisaran Nangong. Justru sebaliknya, itu adalah Bai Ruoshen dan ibunya. Tepat pada saat itu, Chu Feng berkata, Kompas senior, aku tahu metode yang mungkin bisa mengobati penyakit senior Longjian, ucap Chu Feng. Apakah kamu serius? Seru Kompas Immortal. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Kompas Abadi, Nangong Longjian, Bai Suyan, dan Bai Ruoshen, semua langsung menatapnya. Meskipun mereka berempat mengajukan pertanyaan yang berbeda, tapi mereka semua mengungkapkan kegembiraan di mata mereka. Mereka tahu bahwa Chu Feng bukan seseorang yang akan bercanda pada saat seperti ini, dan juga bukan seseorang yang akan membuat klaim dengan sombong. Aku tidak tahu tentang tubuh penyulingan jiwa anggur hitam, namun aku tahu tentang pembentukan formasi yang berspesialisasi dalam menyembuhkan penyakit bawaan. Ini mungkin efektif pada tubuh penyulingan jiwa anggur hitam, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, cepat katakan metode macam apa itu, tanya Immortal Kompas. Dibandingkan dengan Nangong Longjian dan yang lainnya, Immortal Kompas bahkan lebih tertarik. Itu karena, dia telah berpikir bahwa penyakit Nangong Longjian tidak dapat disembuhkan. Dengan demikian, dia sangat ingin tahu seperti apa metode yang dibicarakan oleh Chu Feng. Kompas senior, aku belum pernah mengatur formasi ini sebelumnya. Jadi, aku juga tidak memiliki kepastian 100%. Karena Kompas senior sangat akrab dengan badan penyulingan jiwa anggur hitam, aku ingin Kompas senior melihat apakah pembentukan formasi itu layak atau tidak, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai menulis dengan jarinya di udara. Dia membentuk diagram dengan kekuatan spiritual. Diagram itu berkilau dengan cahaya keemasan, dan juga sangat menyilaukan. Ini adalah diagram metode untuk mengatur pembentukan formasi. Chu Feng telah menguraikan seluruh prosesnya, serta semua bahan yang dibutuhkan untuk pembentukan formasi. Hanya saja, untuk diagram tunggal, Chu Feng mengambil 2 jam penuh hanya untuk menguraikannya. Dari sini dapat dilihat, betapa rumitnya pembentukan formasi itu. Setelah Chu Feng selesai menguraikan diagram tersebut, jangankan Bai Suyan dan Bai Ruoshen, bahkan Nangong Longjian yang merupakan seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, itu dibuat terperangah olehnya. Diagram ini terlalu rumit, bahkan dia tidak dapat memahaminya. Namun demikian, dia bisa mengatakan bahwa garis besar itu belum ditarik secara acak atau asal-asalan. Namun sebaliknya, itu benar-benar garis besar pembentukan formasi, dan pembentukan formasi yang sangat kuat. Ketika dia melihat diagram tersebut, Nangong Longjian tiba-tiba merasakan darahnya mengalir deras. Bahkan rasa sakit yang dia rasakan saat ini telah sangat berkurang. Dia seperti telah melihat harapan. Dari diagram pembentukan formasi Chu Feng, dia melihat harapan untuk dapat terus hidup. Pada saat itu, Immortal Kompas memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Matanya bergerak melalui diagram itu tanpa henti. Dia terus melakukan survei selama 6 jam penuh, itu sebelum akhirnya berhenti. Kemudian dia menoleh ke arah Chu Feng, dan berbicara dengan cara yang tegas dan sangat emosional.
Luar biasa. Itu terlalu menakjubkan. Teman kecil Chu Feng, tepatnya di mana kamu mendapatkan formasi spiritual yang luar biasa ini? The Kompas Immortal bertanya dengan takjub. Formasi ini diperoleh dari diagram 9 roh ilahi, kata Chu Feng. Nine Spirit Divine Diagram, seru The Kompas Immortal yang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Lalu kemudian, dia mengalihkan pandangannya yang tidak percaya kepada Chu Feng. Kamu sudah berhasil memahami isi diagram 9 roh ilahi? Tanya Kompas Immortal. Sejujurnya, Chu Feng merasa agak tidak nyaman dipandang dengan tatapan seperti yang dilakukan Kompas Immortal. Namun pada akhirnya, dia masih mengangguk. Apakah kamu dapat memahami sepenuhnya? Tanya Immortal Kompas lagi. Tatapannya kini menjadi lebih keras. Itu bukan hanya Kompas Immortal saja, bahkan Nan Gong Longjian menatap Chu Feng dengan ekspresi heran. Itu sudah jelas, dia juga tahu diagram 9 roh ilahi. Chu Feng mengangguk lagi. Pada saat itu, Immortal Kompas terdiam. Bahkan Nan Gong Longjian juga terdiam. Baru beberapa saat kemudian, mereka berdua berhasil menenangkan diri. Mereka melihat ke arah Chu Feng lagi, itu dengan ekspresi yang sangat luar biasa di tatapan mereka. Tidak heran, tidak heran. Benar-benar tidak heran, ucap Kompas Immortal. The Kompas Immortal menjadi sangat bersemangat, dan mulai berseru kagum saat melihat Chu Feng. Setelah itu, dia berkata, Chu Feng, kamu benar-benar bukan orang biasa. Diagram 9 roh ilahi itu telah ada sejak lama, dan berakhir di tangan banyak orang. Meskipun benar bahwa banyak dari mereka berhasil mendapatkan panen besar dari diagram 9 roh ilahi, tapi tidak pernah ada orang yang berhasil memahami sepenuhnya isi diagram 9 roh ilahi. Apakah kamu tahu bahwa, bahkan pembuat diagram 9 roh ilahi saja, Dewa 9 roh, dia sendiri tidak dapat sepenuhnya memahami isi dari diagram 9 roh ilahi. Itulah sebabnya dia membuat diagram 9 roh ilahi sebelum kematiannya, itu dengan harapan bahwa generasi selanjutnya akan dapat sepenuhnya memahami formasi spiritual yang hilang itu. Namun bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, bahkan setelah generasi berikutnya mencoba segala macam metode, itu tidak satu pun dari mereka yang berhasil memahami semua isi diagram 9 roh ilahi. Bahkan ada seseorang yang membunuh 9 roh jahat dari diagram 9 roh ilahi, itu karena marah dengan maksud menghancurkan diagram 9 roh ilahi. Namun tidak lama kemudian, diagram 9 roh ilahi muncul kembali di dunia. Diagram 9 roh ilahi tidak dihancurkan, bahkan 9 roh jahat yang terbunuh dihidupkan kembali oleh diagram 9 roh ilahi. Diagram 9 roh ilahi sebenarnya tidak bisa dihancurkan. Diagram 9 roh ilahi sangat melampaui apa yang orang harapkan. Kemudian, seorang spiritualis besar dunia menyatakan bahwa, Dewa 9 roh telah menggunakan semua yang dia ketahui, itu untuk menciptakan diagram 9 roh ilahi sebelum kematiannya. Bahwa dia sudah sangat meringankan kesulitan formasi spiritual dalam diagram 9 roh ilahi. Namun jika seseorang ingin mendapatkan formasi spiritual dalam diagram 9 roh ilahi, seseorang harus bergabung bersama dengan diagram 9 roh ilahi. Sedangkan untuk itu, diperlukan fisik yang sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Tidak pernah aku membayangkan, bahwa kamu benar-benar berhasil mencapainya. Ucap Kompas Immortal sambil menatap Chu Feng dengan ekspresi kaget. Tatapannya tidak tampak seperti tatapan seseorang yang memandang orang lain. Namun sebaliknya, itu lebih seperti tatapan seseorang yang memandang dewa. Chu Feng telah mencapai sesuatu yang tidak mungkin bagi orang biasa bisa lakukan. Dalam hati Immortal Kompas, Chu Feng sudah mirip dengan dewa. Wow, Chu Feng, ternyata itu tidak semua karena untaian aura penerus Kaisar Gong, bahwa kamu berhasil mendapatkan kekuatan diagram 9 ilahi divine. Sebaliknya, itu karena kamu memiliki tubuh khusus yang mampu menahan kekuatan diagram 9 roh ilahi. Karena itulah, kamu berhasil menangkap formasi spiritual itu. Mendengar apa yang dikatakan Kompas Immortal, si ratu berteriak dengan khawatir. Mendengar itu, Chu Feng juga sangat terkejut.
Seperti si ratu, dia berpikir bahwa hanya berhasil mendapatkan diagram 9 roh ilahi, itu karena bantuan secerca aura dari penerus Kaisar Gong. Hanya setelah mendengar apa yang dikatakan Kompas Immortal, bahwa dia tiba-tiba menyadari. Dia sekarang akhirnya mengerti, arti sebenarnya di balik apa yang dikatakan secerca aura dari penerus Kaisar Gong kepadanya. Yaitu, tubuhmu benar-benar berbeda dari orang-orang biasa. Kompas Immortal, dalam hal itu, apakah kamu pikir pembentukan formasi ini akan dapat menyembuhkan penyakit senior Longjian? Tanya Chu Feng. Pada saat itu, Nan Gong Longjian, Bai Suyan, dan Bai Ruoshen, semuanya melihat ke arah Immortal Kompas dengan ekspresi sangat gugup. The Kompas Immortal hanya tersenyum ringan, dan kemudian dia berkata, "Sebelum ini, aku memang tidak berdaya untuk menyembuhkan penyakit Nan Gong Longjian. Namun setelah mendapatkan formasi ini, aku berhasil melihat jejak harapan. Mungkin kita bisa mengobati penyakit ini," jawab Immortal Kompas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.